Tahukah Anda mengapa Alkitab menggunakan kata Allah dalam terjemahannya? Anda pasti mengingat kerap kali banyak protes yang dilontarkan terhadap kekristenan di Malaysia, juga di Indonesia, terhadap pengguna nama Allah ini. Para apologet, bahkan di kalangan cendekiawan kekristenan, lebih mengulas sejarah penggunaan kata Allah dari kekristenan Timur Tengah, tetapi jarang sekali melacaknya dari sejarah penggunaan kata Allah ini di tanah air Nusantara. Sejarah penggunaan kata Allah ini sebenarnya sudah ada sejak penerbitan pertama Alkitab kita pada abad ke-17 Masehi. Dikisahkan ketika Albert Cornelius Royal, saudagar VOC, datang di Nusantara yang rajin mempelajari budaya dan bahasa Melayu. Pada waktu itu ketika ia berada di Sumatera, bahkan ia pernah menerbitkan buku tata bahasa pedagogis dari bahasa Melayu. Sejarah mencatat ia sangat bergaul dengan kalangan istana pada masa itu. Ketika Royal menerjemahkan Alkitab, yakni Injil Matius, dalam bahasa Belanda dan Melayu, kata Allah dijadikan sebagai terjemahan sasaran dari kata God atau sesembahan. Dan apa yang membuat gugatan di Malaysia? Protes penerjemahan kata Allah ini dalam Alkitab itu sudah gugur, dikarenakan kata Allah pertama kali diperkenalkan aksara Latinnya itu oleh Royal sendiri. Karena di masa itu Melayu terbiasa menggunakan aksara Arab, maka isu miring yang mengira kata Allah dimasukkan oleh cendekiawan Islam bernama Abdullah bin Abdul Munshi seharusnya kita tinggalkan mulai sekarang ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kekristenan salah menyerap kata Allah di dalam Alkitab? Dan apakah kaum Yahwenisme benar terhadap gugatan mereka kepada Lembaga Alkitab Indonesia? Untuk tahu lebih lanjut, materi yang sangat lengkap bisa teman-teman pelajari dari buku saya yang berjudul Tuhan Allah dan Theos Sang Dewa. Buku baru saya yang baru terbit tahun ini mengkaji tentang sejarah penggunaan kata Allah. Tidak hanya dilihat dari sejarah Timur Tengah, tetapi bagaimana ketika para penerjemah pertama kekristenan, khususnya Cornelius Royal ini, menggunakan kata Allah sampai terhadap isu-isu gugatan di kalangan kaum muslim apologet dan juga di kalangan kaum Yahwenisme yang anti terhadap Allah ini. Agar teman-teman bisa mendapatkan buku ini, silakan teman-teman hubungi kontak yang tertera di layar Anda saat ini.